limau nasab di Gunung Marapi diambil kurang kaum ube. Walau di tengah masuk pandemi namun yang Ramadan tetap basumage. Negara Arab Makkah, Madinah, Pakistan dekat dengan Afghanistan. Walau diterpa virus corona, namun qiyamul Ramadan tetap disiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil mulki wal baqa wa tanazzaha 'anil samai wal fana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kita hormati dan kita banggakan segenap pengurus Masjid Nurul Iman, para imam, ustadz yang memimpin pelaksanaan sholat di Masjid Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, remaja masjid, santri dan santriwati, hadirin wal hadirat, jamaah tarawih yang berbahagia. Ungkapan rasa puji dan syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, syarat mendengarkan ceramah ada 5M. Syarat mendengarkan ceramah Bapak Ibu ada 5M. M yang pertama
mendengar. Di M yang pertama mendengar. M yang kedua menyimak. Tidak boleh diganti I dengan A. Diganti I dengan A, menyamak. M yang ketiga memahami. M yang keempat menghayati. M yang kelima mengamalkan. Kalau lengkap 5M ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Ustadz pastikan Bapak Ibu tidak akan ada yang mengedip-ngedip Ustadz ketika Ustadz berceramah. Indah ada Bapak Ibu yang kan mengijok-ngijok Ustadz Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu dalam mandangan ceramah banyak jamaah Bapak Ibu manggu-anggu Ustadz. Iya Ustadz. Panek kasuak ke kidalai, ya Ustaz. Kadang tajungkang ke belakang, tataku ke muka. Nan bedo bana Bapak Ibu maili puluh ayaki. Ingat Bapak Ibu, di kuduk kita ko Pak, ada panggilannya datuk. Bukan datuk perpati nasa batang, tidak perlu datuk Temanggungan, tidak perlu datuk Raja Dubalang. Panek di punggung membalik ke kuduk nyotutik laya matonya lagi komando. Komandonya. Tolong takkan tek tu acungnya. Akhirnya mangan barat dangongnya tu Pak. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, judul kajian kita malam ini golongan-golongan atau orang-orang yang akan diselamatkan Allah di akhirat kelak. Ketika ditanya masing-masing pribadi umat Bapak Ibu, ditanya apakah ingin selamat di akhirat, maka semua umat akan menjawab, saya ingin selamat. Ujung dari keselamatan itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang kita dambakan itu adalah ridho Allah. Dengan ridho itu apa? Akan ditempatkan nanti di surganya Allah. Ketika ditanya siapa yang ingin masuk surga Bapak Ibu, sebodoh-bodohnya manusia, sejahil-jahil manusia, ketika ditanya pasti mereka ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tentunya harus selamat. Kalau ingin masuk surga Bapak Ibu, dari sekarang kita Pak Bapak Ibu yang memilih. Sesuai dengan kata syair. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Berarti Bapak Ibu mau ke surga, mau selamat nanti Bapak Ibu kita yang pilih. Makanya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah Ta'ala menjelaskan, Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari itu harta, anak tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan, tidak akan ada yang mampu memberikan bantuan, tidak akan ada yang mampu menyelamatkan, dan tidak akan ada yang mampu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia menebus kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa hari itu yang akan selamatkan Allah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia? Illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tanpa noda dan dosa. Ketika dulu kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu menghadap Allah kembali dengan keadaan fitrah, maka itulah Bapak Ibu orang yang akan diselamatkan. Hati yang selamat dan sejahtera serta bersih ini Bapak Ibu oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Zarkashi dalam bukunya yang berjudul Cahaya Hati, dia mengatakan ada 3 ciri dari orang yang mempunyai hati yang bersih. Yang pertama, qalbun yunawwiruhu binuril Qur'anil Karim. Yang pertama adalah orang yang hatinya disinari dengan cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran Bapak Ibu akan masuk ke hati ketika Al-Quran itu kita pelajari. Setelah dipelajari, kita baca secara rutin. Dan setelah kita baca, kita pahami artinya. Setelah kita pahami, kita implementasikan dalam kehidupan. Setelah diimplementasikan, ada paham yang dalam. Ketika paham telah ada Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka hati ini akan disinari dengan cahaya Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu sinari hati kita dengan cahaya Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah orang terbaik. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika kita akan mencari seorang menantu, jangan garim masjid dianggap remeh, jangan orang tamat stepik dianggap lemah, jangan orang yang jadi imam itu dianggap di belakangan. Tetapi Bapak Ibu mereka adalah orang-orang terbaik dan pilihan buat kita. Awak kadang Bapak Ibu kalau nak mencari menantu, pertama dulu ditanya karajonyo apa, kemudian gajinya bara, tinggalnya di mana, orang tuanya baa, latar belakangnya baa. Lah terakhir baru ditanya, lai pandainya mengaji, lai pandainya baca Al-Quran, lai pandainya sholat. Itu Bapak Ibu terakhir. Kadangkala indikator itu pun Bapak Ibu tidak ada ditanya dah. Tapi Bapak Ibu orang hanya berpandangan kadang-kadang untuk dunia saja. Kadang Bapak Ibu orang berkelakar di makarajo minantu bu, minantu awak imam di masjid nyeh. Lah jadi imam minantu di masjid pak nyeh jual itu. Harusnya Bapak Ibu dengan bangga di makarajo minantu pak, alhamdulillah imam di masjid Nurul Iman Padang. Nah iya nama Ustaz Amir, nah iya nama imam dan Ustaz awak di sekolah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Maka khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Ketika Al-Quran kita baca tanpa wudhu, pahalanya 2. Kita baca Al-Quran dengan wudhu, pahalanya 10. Dibaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, pahalanya 700. Dan dibaca Al-Quran ketika malam Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi shahr. Ketika kita baca Al-Quran di malam Qadar Bapak Ibu, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Maka ketika baca Al-Quran di malam Qadar, khairum min alfi shahr. Lebih baik dari membaca Al-Quran 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, kita manfaatkan malam-malam yang terakhir ini yang tinggal beberapa malam lagi dengan membaca Al-Quran. Semoga kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Yang kedua Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang hatinya bersih menghadap Allah adalah
Orang yang di dalam hatinya qalbun fihi afwun. Orang yang dalam hatinya ada sifat pemaaf. Tidak ada segelintir dan sekecil biji bayam pun yang tersimpan kesalahan orang di hatinya. Tetapi Bapak Ibu, siapapun yang melakukan kesalahan bagi dia maafkan dengan tulus ikhlas, tanpa ada tinggal goresan sedikit pun di hatinya. Maka itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, orang yang akan datang nanti menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bapak Ibu, urusan dengan Allah adalah urusan vertikal. Ibadah kita dengan taubat kita. Urusan dengan manusia adalah urusan horizontal. Sesama manusia, dengan keluarga, dengan tetangga, sesama muslim. Maka harus kita jaga hati kita Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kepingin hati kita ini bersih, kita maafkan semua kesalahan orang yang ada pada kita. Jangan tunggu-tunggu waktu. Dan jangan tunggu-tunggu Bapak Ibu, besok, minggu depan, tahun depan kita maafkan. Tetapi ketika dia berbuat salah, ketika itu juga kita maafkan. Bapak Ibu, Ustadz ingin menyampaikan ini dengan sebuah ilustrasi. Ketika 2 orang sahabat berjalan menelusuri gurun Sahara, di bawah terikan matahari yang begitu panas, dua-duanya berjalan dengan santai, lalu bercerita-cerita. Ketika enak-enaknya bercerita, ada kata-kata temannya yang terlompat dan menyinggung perasaan temannya. Akhirnya teman ini emosi, lalu menampar wajah temannya. Ketika teman ini kena tampar Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dia tenangkan hatinya, lalu dia menulis di atas pasir. Tulisannya adalah, hari ini sahabat baikku menampar pipiku. Lalu mereka lanjut perjalanan, karena hari panas mereka melihat sebuah oasis. Lalu mereka coba berenang. Rupanya Bapak Ibu, teman yang kena tampar tadi tidak pandai berenang. Akhirnya dia tenggelam. Karena dia tenggelam diselamatkan oleh teman yang menampar tadi. Setelah dia siuman, dia ambil spidol permanen, lalu dia menulis di atas batu. Yang dia tulis adalah, hari ini sahabat baikku menyelamatkan nyawaku. Nah, lalu ditanya oleh sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa ketika saya tampar wajahmu, kamu menulis di atas pasir? Dan ketika saya selamatkan nyawamu, kamu menulis di atas batu? Lalu dia jawab, saya menulis di atas pasir. Ketika tulisan itu diguyuri hujan, didatangi angin, secepat apa hujan turun, secepat itu pula tulisan itu hilang. Maka secepat itu pula saya memberikan maaf kepadamu. Ketika saya menulis di atas batu, hari ini sahabatku menyelamatkan nyawaku. Sampai akhir hayat saja, kebaikanmu akan tetap terpahat sekuat-kuatnya di hatiku. Seperti itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi tidak ada dendam di antara kita. Jangan Bapak Ibu lah sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 4 tahun sampai tidak pasapuan Bapak Ibu. Ustadz pengalaman bana ketika diundang acara tabligh akbar ke suatu tampe barangke jo motor itu tahun 2007. Tiba di sebuah masjid maghrib datang Bapak Ibu, ambo berhenti dulu. Berhenti hari hujan, orang ndak do azan, awak azan. Siap azan iqamah. Siap iqamah Pak Bu, tiba jamaah baduo. Jamaah baduo ko ibu-ibu kedua-duanya. Kece Ustadz, saf lurus dan rapat. Rupanya Bapak Ibu, ibu nan seorang tagak di sudut sinan. Nan seorang lain Pak tagak di sudut sinan. Jadi sagitigo sholat.
Ketika lah siap solat, ibu nan seorang lah pulang, nan seorang masih tinggal. Ambo komunikasi dengan ibu ke. Bu, bisa Ustaz bertanya, Bu? Bisa Ustaz? Baik ibu ndak namo badakek solat je ibu yang tadi, Bu. Kece ibu ko Ustaz lai tahu. Ambo ndak tahu dah, Bu. Ibu tadi tu Ustaz, musuh bebuyutan namo tu Ustaz. Ambo tanya Pak Bu, lah barala monyo Bu. Ala 20 tahun lebih Ustaz. Astaghfirullahalazim. Sampai-sampai ke solat bajarak sejauh-jauhnya Bapak Ibu. Awak ketika pandemi patang bajarak jo tapi lain semeternya. Tapi kini kan tak ada bajarak lain ada Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu, ambo tanya, apa penyebabnya Bu kok sampai 20 tahun lebih ndak basapuan? Kece ibu kok coba boleh bayangkan deh Ustaz nya. Ba kece Ustaz membayangkan Ustaz singgah salatnya. Keceknya Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu Ustaz, ketika saya mau pesta, mau menikah, 1 minggu lagi mau menikah, orang sudah pada tahu, pelaminan udah dipesan, undangan sudah jalan. Rupanya Ustaz, calon awak ko nyolarian de ibu tu Ustaz, joy nyo nikah jadi ya Ustaz. Senyap. Ba raso kalau tiba di awak Pak. Ibu-ibu, ya Pak dia Bu. Tapi ambo seorang Ustaz tu dah gilbe. Ibu kini lay punya suami ibu, lay Ustaz bara orang anak, bara 6 Ustaz. Alhamdulillah apa nan kini jodoh ibu terbaik, apa nan dulu tu ndak terbaik. Kalaupun jodoh mungkin ibu ndak bahagia doh kece Ustaz. Kece Ustaz apa ibu, kini pulang ibu ke rumah yo. Singgah ke rumah ibu tu, tolong maafkan ibu tu dan relakan apa tu untuk ibu tu lay. Iyo ambo pikir lu nyo Ustaz cenyo. Salat rajin, jamaah rajin, baca Al-Quran rajin, tetapi hatinya terbelah dengan orang lain. Hatinya, goresan hatinya masih tersimpan. Maka ini Bapak Ibu bukan orang yang kembali dengan hati yang selamat. Yang ketiga Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia. Orang yang hatinya selamat adalah orang yang datang menghadap Allah, yang mampu mengendalikan 5 panca inderanya. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lidah. Menurut Bapak Ibu yang paling sulit mengendalikannya yang mana? Mata, telinga, hidung, apa lidah? Lidah yang paling sulit Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Apalagi kalau orang memakai tipe lidah Pak, lidah sendok. Ba lidah sendok Ustaz, kama masuknya mengacau. Masuk ke temani dikacau, kuali dikacau, kancanya kacau, periuknya kacau. Sadualannya kama masuk Bapak Ibu nyo mengacau se. Kalau ndak mengacau Bapak Ibu ndak lidah sendok namanya do. Manusia kalau dapat tipe lidah sendok kama masuk Bapak Ibu mengacau. Lati bolonyo dalam acara orang mako ribut mako batal acara orang. Makanya Bapak Ibu tipe manusia ada 3. Wajib, sunat, haram. Bila wajib, ketika dia tidak datang acara gagal, orang kecewa. Sunat, dia datang orang senang, tidak datang tidak jadi masalah. Haram, lah datang lonyo Bapak Ibu orang mako ribut mako pala orang Bapak Ibu. Ini adalah orang yang tidak pandai menjaga lidah. Orang yang hatinya datang menghadap Allah dengan selamat, kata Syekh Muhammad Yasin Al-Zarkashi dalam bukunya Cahaya Hati Bapak Ibu, adalah orang yang mampu mengendalikan 5 panca inderanya. Ditambah dengan lidah, hidung kita Bapak Ibu, dikendalikan semuanya. Karena dari panca indera ini selalu memproduksi dosa setiap hari. Maka itu dikendalikan oleh hati yang bersih. Maka ketika kita terlahir dalam keadaan bersih, ketika kita menghadap Allah nanti Bapak Ibu juga dalam keadaan bersih. Terakhir, di hati tidak boleh bercampur antara yang baik dengan yang buruk. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang baik dengan yang buruk. Ketika bercampur Bapak Ibu, yang kalah adalah yang baik. Logikanya, Bapak Ibu pesta manggulai jawi sakanca gadang. Gulai lampir masak jatuh ciri cacak sasendok ke dalam tu.
Mayang rusak, Pak. Gulai na rusak apa cidik cacak teniayo? Gulai yang rusak. Kenapa? Karena yang jatuh adalah yang buruk. Kalau yang buruk jatuh kena buruk sama aja Bapak Ibu. Contohnya, awak hari karayo di Bali lamang 2 batang di pasar, pai menyelamin tua sama suami pakai Honda. Lamang di jalan saya di bahunya. Dek kancang Honda bajalan, taga lucui lamang ko. Dicalik ke belakang inggok di cerik jawi. Mana rusak? Cerik jawi tanianya atau lamang tak bisa dimakan. Mana rusak, Bu? Lamang yang rusak. Berarti di hati tak boleh dicampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Lain nampak je Ustaz Bapak Ibu. Mengaji Ramadan kecek pengurus hanya 20 menit. Kasirun far, qalilun qar. Banyak bana kaji dia gi beko lupa saja sadualanya. Bias ketek kok lai dapet. Paci arek ganggam tagu buhu mati pilin sariang. Nak tahu di padang gantiang dakila bukit sarwaso, nak tahu di lama ampiang tolong dikunyah lamo-lamo. Kalau Bapak Ibu ingin basambung kaji, Bapak Ibu bisa cari ambo di Padang TV setiap Rabu malam, Jumat malam dan Minggu malam. Ustadz Dafril Tuanku Bandaro, sahabat Ustadz Amir. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.